konten coret-coret. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, La yuhibbullahu liyara bisu'i minal qawli illa man zulim, wa kana Allahu sami'an alima. Allah sangat tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang, kecuali dari orang yang dizalimi. Di sini perempuan-perempuan yang sedang dilecehkan, mereka sedang dizalimi dan mereka berusaha untuk spread awareness, berusaha untuk ngejelasin kepada orang lain bahwasanya dirinya itu dilecehkan. Maka dengan niatan mengutuk, membalas dengan yang serupa, perbuatan-perbuatan yang semacam itu kepada orang yang menzalimi, maka diperbolehkan. Cuman kita tidak tahu fitnah yang terjadi kalau kita upload itu di sosial media. Fitnah yang terjadi itu sangatlah besar. Belum tentu komentar orang-orang itu positif, apalagi di Indonesia. Dan saya rasa mudarat alias problem yang terjadi itu jauh lebih besar daripada manfaat yang akan dihasilkan. Jadi saran saya adalah pintar-pintar cari teman curhat yang ada di sekitar kita. Tidak berdosa orang yang meninggalkan salat karena dua perkara. What? Husein gak usah jelasin kayak gini, nanti orang beralasan buat gak sholat. Gak bisa gitu, ini namanya ilmu. Dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh. A'dzarus salati itsnan. Uzur orang salat dalam artian dimaklumi seseorang yang meninggalkan salat itu karena dua perkara. An-naumu, yang pertama tidur. Saya ngejelasin dulu gimana konsep tidurnya. Kalau semisal jarak antara zuhur dan asar itu 3 jam, tapi kamu tidur jam 1, lalu kebablasan salat zuhurnya, maka kamu berdosa. Karena dalam ranah waktu 1 jam, itu kamu masih sempat untuk salat. Namun apabila kamu tidur jam 11, tiba-tiba bangunnya jam 4, maka di situ dimaklumi. Yang kedua, wanisyanu, dan lupa. Lupa dalam artian, ya lupa. Mungkin kamu lupa gara-gara ngerasa udah sholat. Atau mungkin asik berbincang dengan teman-teman sehingga kamu lupa. Tapi bukan sifat lupa yang tiap hari gara-gara main game, bukan itu. Oke, lanjut part 2. Penjelasan jauh lebih spesifik adalah sifat daripada tidur dan lupa tadi itu tidak dilakukan karena kelalaian kita, tapi karena emang murni kita sebagai manusia ada kesalahan sekali-kali. Kalau setiap hari kamu beralasan meninggalkan salat subuh karena tidur, ya itu udah gak bisa disebut sebagai udzur, gak bisa gitu lagi. Kalau 1 kali oke, 2 kali oke. Kalau sering sampai setiap hari, a'udzubillah, gak bisa. Dan semisal kamu udah bangun atau semisal kamu udah ingat, maka wajib bagi kamu untuk segera mengqadha, segera bayar tuh sholat. Dan berjanji kepada diri sendiri, oke, fix mulai hari ini saya tidak ingin berbuat seperti ini lagi. Saya gak mau lalai lagi. Kayak gitu sarannya. So, aku barusan baca comment section dari orang yang benar-benar cerdas. Sekarang kan orang-orang yang sok-sok paling cerdas, paling pintar, orang-orang yang punya opini, yang sok humanis dan sebagainya, dari golongan orang-orang yang kita anggap aja semi-semi alt gitu tuh loh, semi-semi liberal gitu. Beberapa video-videoku itu kan jadi post sama mereka dan selalu menggunakan bahasa ini diskriminasi yang dibalut dengan agama. Dan itu bukan 1 kali 2 kali. Padahal saya gak pernah bikin konten yang sifatnya adalah untuk mendiskriminasi. Saya berusaha menggunakan bahasa yang terbaik, bahasa yang tidak menyinggung. Walaupun terkadang mau tidak mau pasti akan menyinggung. Maksud saya di sini adalah dakwah adalah diskriminasi. Padahal dulu-dulunya ustadz-ustadz itu udah suka ceramahin preman. Gak ada tuh ceritanya preman bilang ke ustadz-ustadz, kalian ini semua adalah pelaku diskriminasi. Lah, sekarang dikit-dikit diskriminasi. Hindari daripada melakukan hal-hal ini ketika salat. Yang pertama, memalingkan wajah kita ketika salat. Kita ketika lagi salat gini ya, terus kita lihat kanan, lihat kiri, atau mata kita yang tolak kanan, tolak kiri, itu sangat dimakruhkan, sangat tidak dianjurkan. Jangan pernah lakukan hal ini. Namun apabila yang sudah bergerak, udah ini, maka batal. Contoh ketika kita lagi salat penasaran dengan apa yang terjadi di kanan, lalu kita langsung gini, batal. Tapi kalau misal dari sini sampai sini, leher enggak batal. Tapi sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan. Apalagi kalian noleh ke atas kayak gini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, berhentilah kalian daripada melihat langit-langit atau penglihatan kalian akan dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan disebutkan pula di dalam Al-Hadis, hamba yang ketika sholat suka maling kanan, berpaling ke kanan, paling ke kiri, ke atas, ke bawah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, iltafata anni abdi, hambaku berpaling dariku. Wallahu alam. Lanjut part 2. Enggak, aku gak skip, langsung upload. Hindari daripada melakukan hal-hal seperti ini ketika sholat part 2. Oke, mengikat rambut ketika sholat. Atau melipat baju ketika sholat itu dimakruhkan. Lalu setelah itu
mengusap wajah kita ketika sholat. Bahkan di dalam kunut bagi yang bermadzhab Syafi'i, ketika kita kunut seperti ini, kita sangat tidak dianjurkan untuk begini ketika kunut, oke? Ketika kunut dalam sholat. Lalu menyapu batu-batu kecil ketika kita sujud nih ya, lalu di depan ada kotoran-kotoran atau sebagainya, terus kita menyapu batu-batu kecil, cek begini, itu juga tidak dianjurkan. Lalu membunyikan jari jemari ketika kita lagi sholat, terus kita bunyiin kayak gini, itu juga termasuk daripada perkara yang dimakruhkan. Tunggu lagi enak ini. Lalu ini yang jarang banget orang tahu, merapatkan kaki. Jadi ketika kalian lagi berdiri sholat, terus kaki kalian rapat kayak gini, itu dimakruhkan. Jadi yang benar gimana sih? Ada batas satu jengkal antara kaki kanan dan kaki kiri. Tapi gak usah diukur kayak gini. Allah. Hindari daripada melakukan hal seperti ini ketika sholat. Part 3. Tonton dulu part 1 dan part 2-nya. Yang pertama, ini dibahas sama ulama-ulama fikih. Termasuk daripada yang dimakruhkan adalah meletakkan tangan di atas pinggul. Jadi ketika lagi sholat terus tangannya kayak gini, itu termasuk daripada yang dimakruhkan. Lagi pula siapa sih orang gila yang bakalan kayak gitu ketika sholat? Yang kedua, yang kedua nih banyak banget orang menahan hadas ketika sholat. Entah itu seperti buang air kecil ataupun buang air besar, atau menahan kentut ketika sholat, itu termasuk daripada perkara-perkara yang dimakruhkan. Lalu menahan lapar yang sangat, bukan lapar-lapar kecil, tapi lapar yang benar-benar lapar, itu juga termasuk daripada yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Ya, diikutin ya. Oke, ini adalah pertanyaan yang bagus. Kapan seorang makmum itu membaca Al-Fatihah bagi bermadzhab Syafi'i ya? Karena di beberapa mazhab makmum tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Iya, kayak gitu kalau gak salah bahasanya. Bacaan imam juga termasuk daripada bacaan makmum. Jadi bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, Fatihah bagi makmum itu diwajibkan. By the way, kapan seorang makmum itu disuruh untuk membaca Al-Fatihah? Ketika imam selesai membaca. Yang benar, imam itu ketika selesai membaca Al-Fatihah ada jeda sedikit. Ada jeda mungkin beberapa menit, 1 menit maybe, atau mungkin gak sampai 1 menit, yang sekiranya makmum itu selesai membaca Al-Fatihah. Itu yang benar. Jadi seperti itu konsepnya ya. Bolehkah merem ketika sholat? Ini pertanyaan banyak banget masuk. Cuman kayaknya dulu waktu awal-awal aku bikin akun ini aku pernah jawab. Jadi tidak ada ulama yang membatalkan merem ketika sholat. Yang ulama berbeda di sini adalah apakah itu termasuk daripada perkara yang dimakruhkan, maksudnya makruh ketika sholat atau enggak. Sebagian ulama bilang merem ketika sholat itu dimakruhkan, sebagian lagi bilang bahwasanya merem ketika sholat itu tidak dimakruhkan, namun dengan syarat dia yakin di depannya tidak ada mara bahaya. Contohnya ketika dia merem tapi dia kayak ragu, di depan ini ada ular enggak ya, ada kalajengking enggak ya, maka di situ dimakruhkan. Namun apabila dia yakin dengan seyakin-yakinnya di depan itu tidak ada ular, tidak ada hal-hal yang berbahaya, dia merem itu tidak termasuk daripada yang dimakruhkan. Namun gimana saya lebih baik? Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada perbedaan ulama itu dianjurkan. Dalam artian kita mencari pendapat yang jauh lebih aman. Ya udah, jangan merem. Aku mau ngomong. Tidak setiap yang tersenyum adalah dia yang bahagia. Sebagian di balik sebuah senyuman terdapat luka yang membara. Dan tidak setiap tawa itu mengekspresikan senangnya. Sebagian daripada tawa yang kalian dengar hanyalah bunyi yang berfungsi untuk menutupi suara tangisnya.